dan secara bersama, dan insya Allah akan nanti pagi ini dengan kuliah subuh yang disebutkan sebagai Dr. Abdul Jalil SMA. Beliau adalah sebagai dosen dari Studi Islam Ekonomi Muhammadiyah dan juga guru besar Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya pada puasa. Alhamdulillah, yang belum niat i'tikaf karena ada keperluan di luar masjid, maka kembali berniat. Mudah-mudahan i'tikaf kita puasa di hari keberapa ini? Nah, udah mulai lupa di keberapa ini, udah banyak pokoknya. 26 ya. Ya, 26, nanti malam 27. Maka sisa kira-kira 4 hari ke depan kita akan kemudian menerima mudah-mudahan apa yang Rasul dan Allah janjikan kepada kita setelah kita fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa semampu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa ja'ala siyama naharihi. Masih puasa kita kan ya? Wa ja'ala siyama naharihi wajiban. Nanti malam masuk tarawih? Masih. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa ma zala qailan وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات, jadi petunjuk, jadi pegangan kita, bisa didengar, bisa dilihat. Minal huda wal furqan. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
DKM Masjid At-Taqwa, seluruh pengurus ya, di PCM yang alhamdulillah makin hari kelihatannya makin muda. Ustaz Zulfikar saya perhatikan makin muda, badannya makin sehat, kelihatannya makin senang ya. Mudah-mudahan seluruh pengurus PCM, seluruh DKM Masjid At-Taqwa, seluruh jamaah yang hadir tetap maupun tidak, mudah-mudahan kita semua masih mendapatkan curahan rahmat, inayah, ma'unah, maghfirah, furqan, burhan, huda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka di kesempatan kali ini izinkan saya yang mohon maaf lahir batin. Pertama, saya merasa senang. Kenapa senang? Tadi saya dari Joglo, rumah saya di Joglo. Kalau Joglo Pak, Meruya, gitu. Itu saya sahur bareng anak. Jadi saya iktikaf karena anak saya ini empat-empatnya tidurnya malam semua. Udah hampir jam 2 baru merem, maka khawatir bablas. Saya pulang. Jadi sahur sama anak-anak dan imsak di sana. Tapi alhamdulillah begitu komat sampai, itu naik motornya udah nggak lihat kanan kiri, udah bismillah. Dan syukur alhamdulillahnya setiap lampu merah dari jauh saya lihat merah, makin dekat lampu merah kuning hijau lagi, 12 lagi. Itu artinya tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan kecuali Allah izinkan kita bertemu setelah hampir 2 tahun saya nggak ketemu Ustaz Zulfikar. Sudah 2 tahun berarti saya nggak kemari, karena tahun kemarin kita hampir memang diliputi suasana waspada karena Ramadan tahun kemarin kita sedang berhadapan dengan pandemi Corona jilid 1. Dan Ramadan kali ini coronanya udah ulang tahun. Jadi coronanya ulang tahun. Kalau coronanya ulang tahun berarti Ramadan kali ini kita berada di Ramadan di bawah pandemi jilid 2. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini Allah izinkan kita bertemu, bersua, kita bersyukur pemerintah kemudian memberikan angin segar lewat BNI-nya untuk kita melakukan amaliyah Ramadan. Boleh tarawih ya. Syukur alhamdulillah Pemprov kita juga pun mengizinkan. Bahkan besok juga diperkenankan untuk tarawih dengan terbuka, protokol kesehatan dengan Idul Fitri dan seterusnya. Ini artinya syukur tiada tara, nikmat yang Allah pernah renggut tahun kemarin Allah ambil dari kita sehingga kelihatannya rasanya Ramadan seakan-akan kita sedih. Tapi hari ini, sebulan ini alhamdulillah, meskipun baru kemarin rasanya kita mulai tarawih, meskipun baru kemarin kayaknya kita nawaitu sauma godin, meskipun baru kemarin kita kayaknya niat itikaf, itikaf kita 3 hari ke depan akan selesai dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ini bagian dari taat kita kepadanya, sehingga Allah berikan kita manfaat umur dalam taat, dipersilakan kita terus beribadah, dan mudah-mudahan kita insya Allah masih ada kesempatan untuk melakukan ibadah sampai akhirnya nanti
Allah tentukan waktunya kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Maka ketika kita sudah melakukan ibadah, tentunya sudah banyak para guru, para asatidz, para masyayikh, ustadz-ustadz kita yang sudah hadir di Masjid At-Taqwa di PCM ini dengan seluruh manfaat yang kita terima. Ya. Maka di akhir-akhir ini izinkan saya berharap ini belum pernah disampaikan, tapi mudah-mudahan insya Allah sudah disampaikan. Hanya saja detailnya hampir kalau saya mengecek di beberapa tempat memang pernah disampaikan, tapi detailnya belum. Mudah-mudahan pagi ini ada kesempatan kita untuk lebih mengkaji dari apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda, jamaah subuh, hari ini saya ucapkan selamat. Selamat apa? Man shallal ghada, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada. Ini kita lagi ngapain? Duduk. Jadi man shallal ghada, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk. Ini kan pada duduk betul. Ya, sambil ngapain? Sambil kajian kita. Duduknya sambil ngaji. Ya, makanya yang duduknya di depan itu namanya jiping. Di tengah nih jiping. Ngaji sembari nguping. Yang di pinggir-pinggir tuh, ya, belakang itu namanya jider. Apa jider? Ngaji sembari nyender. Jadi jiping boleh, jider boleh. Boleh Pak? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Mereka yang ingat Allah berdiri, duduk, selonjoran, bahkan bukan selonjoran, rebahan juga boleh. Wa 'ala junubihim. Boleh. Yang penting jangan sembari ngopi. Jadi jiping boleh, jider boleh. Yang nggak boleh ngapain? Giler. Ngaji sembari ngiler. Itu yang nggak boleh. Maka nanti kita akan ditanya. Apa yang ditanya? Ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana umat-umatku yang tatajafa junubuhum. Apa itu? Lambungnya. Kenapa lambungnya? 'Anil madaji', jauh dari tempat tidurnya. Makanya kita itikaf, ya kan? Baca Quran udah, ya kan? Sholat udah, akhirnya kita zikiran udah, rebahan silakan. Tapi nanti ditanya ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji, mana umat-umatku yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Syukur alhamdulillah kita juga bagian yang lambung kita sekarang jauh dari tempat tidur. Sebab apa? Nanti kata Rasul fayakumun, disampaikan dengan present continuous tense. Apa itu? Fi'lul mudhari. Apa itu? Pekerjaan yang sekarang berlangsung atau nanti di masa depan berlangsung. Tidak memakai simple past tense, tidak memakai fi'lul madhi.
tapi pakainya ke depan, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, illa qalil, yang bangkit cuma sedikit. Kenapa? Ini saya tadi dari Joglo, wah ke sini. Ntar boleh dicek dah, dari Joglo ke sini berapa kilo. Itu banyak banget pinggir-pinggir jalan orang. Ya. Masih ada juga di depan TV. Ada yang kemudian pakai sejadah bersiap-siap ke masjid, tapi juga masih ada yang kemudian good big match Real Madrid lawan Barcelona. Kemarin good Jackmania is the champion. Ini kan sama-sama lambungnya jauh dari tempat tidurnya, tapi bukan lagi itikaf, lagi go. Lagi masang spanduk, wah, apa? The Jackmania is the champion. Enggak lagi. Astagfirullah, Rabbana, bukan. Ya. Lagi nabu drum band aja, sahur lah, udah imsak muadzan lagi sahur aja. Bagus, tapi memang harus dibina. Maka dengan kita ikut taklim begini, kita ikut kajian begini, ini namanya kita membina diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita setelah salat subuhnya berjamaah duduk hatta tatlu'is syamsu, sampai nanti terbit matahari. Makanya Syekh Zulfikar udah pesan, ntar ada pertanyaan, kita bubar ntar kira-kira jam 11. Udah siang bener ya. Hatta tatlu'is syamsu, ini belum, masih gelap. Nanti tatlu'is syamsu, terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, dia salat 2 rakaat, maka kahajatin wa umratin tamah, pahalanya sama kayak orang haji dan umrah sempurna. Itu kalau di bulan biasa. Ini Ramadan. Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabiyul jalil, sahabat yang dekat dengan Rasul. Beberapa riwayat hadisnya beliau menyampaikan, ausani khalili, aku dipesan sama orang yang paling sayang dengan aku. Siapa dia? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Siapa sih? Panjangan. Kalau nama Facebooknya, nama YouTube-nya, channel YouTube-nya, kalau dulu ada channel YouTube, itu namanya, Instagram-nya Abu Hurairah. Nah, kita udah pernah dengar Abu Hurairah. Oh, Abu Hurairah. Kalau dulu ada Instagram, ada YouTube, ya. Tapi kan dulu nggak ada. Makanya nama panggilannya Abu Hurairah. Apa beliau sampaikan? Atakum Ramadan. Ramadan mau datang kemarin, sekarang Ramadan mau pergi. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemarin bulan biasa kita dapat pahala haji umroh sempurna. Ramadan jangan ditanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan. Yudha'if, sekali lagi pakai present continuous tense, tidak pakai simple past tense. Itu artinya jawabannya kata Muhammad Abdu, Syekh Muhammad Abdu, ulama kenamaan Mesir, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Orang-orang yang lulus di Ramadan, subuh dia duduk sampai kemudian terbit matahari, sholat 2 rakaat, bukan cuma dapat pahala haji dan umrah sempurna, bukan. Afala tubsirun, dia akan mendapatkan ainul basirah. Apa itu ainul basirah? Mata yang mampu mencermati, mata yang mampu mengamati, mata yang mampu melihat hakikat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah kita, salat sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu kayak siapa? Bilal bin Rabah. Yang kemudian Rasul nanya, ya Bilal, ta'ala ya Bilal, Bilal sini. Sami'tu da'fana laika fil jannah, aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama baluka Bilal, amalan kamu apa Bilal? Bilal nggak pernah lepas yang namanya sholat 2 rakaat setelah wudu. Tuh Rasul dengar dari Bilal. Rasul ngajarin kita kalau bangun tidur pindah tempat dari mana-mana, fama tadri nafsun aina batat siyadahu. Ingat tangan nih, kita nggak pernah tahu kalau kita pergi atau kita sadar nggak sadar ini nebaknya di mana, kita nggak pernah tahu. Berarti apa? Udah 14 abad yang lalu kita diajarin yang namanya protokoler kesehatan. Bukan dari WHO. WHO nyontek dari Sirah Nabawiyah. WHO pinter, dibaca tuh Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah, Pak? Ini kemarin sebelum puasa udah piknik apa belum? Belum. Besok mudik nggak? Nggak boleh mudik ya. Sini aja udah. Ya, istirahat, ya kan. Sekalipun mau jalan-jalan, main ke pantai Ancol, yang dekat Ancol, ya kan. Kalau nggak Tanjung Pasir, jauhan dikit Anyer. Kenapa ke Ancol, Tanjung Pasir, Anyer? Sebab kalau kita jalannya ke puncak, Taman Mini jarak kata dekat, ya kan, ataupun Ragunan yang udah dibuka, kita nggak dapat sirah. Dapatnya apa? Asar. Apa itu asar? Bekasnya doang. Turun dari motor, dari mobil, diri kita, tek, kelihatan nggak bekas kaki kita? Sendal kita, sepatu kita kelihatan nggak? Kelihatan tapi nggak jelas. Tapi kalau kita main ke Ancol, main ke Pik, main ke Tanjung Pasir, main ke Anyer sama cucu, sama anak, sama mantu, ya, atau nanti Zulfikar ngajak kita piknik, ya, itu ke pantai. Begitu kita turun, truk yang pakai sendal kelihatan sendalnya, carpil. Truk turun, ya, nggak jepit. Turun ke sendal lili, kelihatan, identifikasinya jelas. Pakai sepatu kelihatan. Begitulah WHO mencermati. Karena Sirah Nabawiyah bisa dilihat, bisa dipelajari dengan ittiba. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang yang dapat Nobel ketika menulis sejarah Rasul dengan cerpen. Kan anak kita senang kalau diceritain, anak kita senang kalau kemudian didongengin. Nanti yang ulang tahun boleh, bukunya namanya Ar-Rahiqul Makhtum, jiwa-jiwa yang tenang. Itu bisa didapetin di Gunung Agung, di Gramedia, atau di Kuitang tuh banyak, pinggir-pinggir jalan. Udah diterjemahin. Itu bentuknya cerpen, dan itu dapat Nobel. Yang menang bukan orang Mesir, yang menang bukan orang Saudi, yang menang bukan orang Maroko, yang menang bukan orang Aljazair, tapi yang menang adalah orang India. Tapi itu konteksnya milenial. Nah, maka
luar biasa kalau kita sekarang masih beribadah. Tentunya kita bersyukur DKM Masjid At-Taqwa masih terus memfasilitasi kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau mata Allah tulah hayatihi, amin, bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Maka ingin saya sampaikan ada kabar menarik. Selain kita sudah sholat, mendapatkan pahala haji dan umroh, pahala-pahala sunnahnya menjadi wajib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik, ajudan Rasul, yang beliau menyebutkan khadimtun nabiyya asyrasmi, aku menjadi apa? Ajudan Rasul. Beresin tempat tidur Rasul, bawa sendal Rasul, ngikut Rasul, ya, ajudan Rasul asrasulin 10 tahun. Apa kata beliau? Sami'tu, saya nih kuping saya sendiri yang dengar. Jadi bukan saya. Siapa? Anas bin Malik. Apa yang disampaikan? Bahwa innallaha zayyana as-samaa bi zinatil kawakib. Allah menghiasi langit dengan apa? Dengan bintang-bintang dan antariksa. Bagus kalau kita lihat di luar tuh ada bintang-bintang kemerlap-kemerlip, ya. Makanya ulama menyebut Quran turun di Ramadan, di Lailatul Qadar, itu turunnya dari mana? Dari Lauhil Mahfuz kemana? Mawaqi'in nujum. Apa itu? Yang kelap-kelip kelihatan dari dunia, atau sama idunnya, atau langit yang bisa dilihat dari bumi, atau Baitul Izzah, tempat di mana Allah berikan kemuliaan. Wa zayyanallah, dan Allah hiasi al-kutubah. Apa itu kutubah? Kitab-kitab samawi. Jadi kalau satu kitabun, kalau dua kitabani, kalau banyak kutubun. Allah hiasi kitab-kitab samawi. Dari mulai yang turun di awal Ramadan, namanya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, turun di awal Ramadan. Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Turun lagi di tanggal 6 Ramadan. Apa itu? Taurat. Turun lagi di tanggal 13 Ramadan. Apa itu? Injil. Turun lagi di tanggal 18 Ramadan. Apa itu? Zabur. Turun lagi setelahnya, banyak riwayat di dalamnya, sehingga sampai tanggal 24-nya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka innallaha zayyanal kutuba, Allah hiasi kitab-kitab samawi dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, makanya Umar itu lagi baca Taurat, lewat Rasul diumpetin. Apa kata Rasul? Fama baluka ya Umar. Lagi ngapain Umar? Enggak Rasul. Lagi ngapain? Enggak Rasul. Itu apa nih tangan? Bukan apa-apa. Akhirnya apa? Dilihat sama Rasul, diapain? Dirobek-robek. Kenapa? Sudah ada Al-Quran. Karena apa? Lebih berhak Quran. Karena dia adalah penyempurna dari semua kutubus samawiyah. Wa zayyanallahu al-kutuba bizinatil Qur'anil Karim. Jadi kalau udah baca Quran nggak usah baca Taurat. Karena apa? Karena Taurat itu bicara hukum.
Kalau sudah bicara baca Quran, gak usah baca Injil. Kenapa? Injil bicara bagaimana tatanan hukum, di Quran udah